Halo semuanya, perkenalkan nama saya Murnasari Bruce Semiring dengan NIM 4203151044. Saya dari kelas pendidikan IPA A 2020. Mata kuliah yang saya bawakan adalah pengembangan program dalam pembelajaran IPA. Adapun dosen mata kuliah ini adalah Halim Simatupang SPD MPD. Saya dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem tata surya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas, yang pertama 3.11 menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Selanjutnya kita akan membahas KD 4.11 menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. Apa sih arti dari tata surya? Nah, arti tata surya ialah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet yang mengelilingi matahari, asteroid, komet, dan benda langit lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang anggota tata surya. Yang pertama itu ada matahari, kedua planet, yang ketiga asteroid atau planetoid, yang keempat komet, yang kelima meteor dan meteorit, dan yang terakhir itu adalah satelit. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada matahari. Matahari merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Susunan matahari terdiri dari yang pertama itu ada inti matahari, tempat berlangsungnya reaksi fusi inti hidrogen menjadi inti helium. Yang kedua itu ada fotosfer. Lapisan ini selalu memancarkan cahaya, tampak seperti gas yang bergerak dan dapat dilihat dengan teleskop. Lalu yang ketiga itu ada kromosfer. Lapisan ini berada di luar fotosfer dan disebut juga dengan atmosfer matahari. Lalu yang keempat ada korona. Lapisan ini berada di atas kromosfer dan sebagai atmosfer matahari yang paling luar. Selanjutnya kita akan membahas tentang planet, di mana planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Macam-macam planet, yang pertama Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga Bumi, yang keempat Mars, yang kelima Jupiter, yang keenam Saturnus, yang ketujuh Uranus, dan yang terakhir itu adalah Neptunus. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan planet. Yang pertama, Bumi sebagai pembatas. Planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Nah, planet inferior itu adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Lalu kita akan membahas tentang planet superior. Kira-kira apa ya pengertian dari planet superior? Planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir itu ada Neptunus. Pengelompokan planet yang kedua yaitu berdasarkan asteroid sebagai pembatas. Planet dikelompokkan menjadi dua, planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid, di mana ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lalu kita akan membahas tentang pengertian planet luar. Planet luar adalah planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid, yaitu ada planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus.
Selanjutnya, kita akan membahas pengelompokan planet yang ketiga berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Planet dikelompokkan menjadi planet terrestrial dan Jovian. Adapun pengertian dari planet terrestrial adalah planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan Bumi, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Selanjutnya kita akan membahas tentang planet Jovian. Planet Jovian yaitu planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter. Planet yang dimaksud yaitu planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setelah membahas pengelompokan planet, kita akan membahas anggota tata surya yang ketiga, yaitu asteroid atau planetoid. Adalah benda langit mirip planet kecil, jumlahnya ribuan, terletak antara orbit Mars dan Jupiter. Garis edar asteroid disebut dengan sabuk asteroid. Selanjutnya kita akan membahas tentang anggota tata surya yang keempat, yaitu komet. Komet juga disebut sebagai bintang berekor, benda langit yang berukuran relatif kecil yang terdiri dari kepala dan ekor dan bergerak mengitari matahari dalam orbit elips atau lonjong. Kita bisa melihat komet melintasi orbit elips atau lonjong, di mana ketika mendekati matahari, komet membentuk ekor yang arahnya menjauhi matahari. Sebaliknya, jika menjauhi matahari, ekor komet akan menghilang. Ekor komet selalu menjauh dari matahari. Komet yang sangat terkenal ialah komet Halley yang nampak setiap 76 tahun sekali. Komet ini terakhir muncul pada tahun 1986. Selanjutnya kita akan membahas anggota tata surya yang kelima, yaitu ada meteor, meteorit, dan meteorit. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas meteor. Meteor adalah benda angkasa yang berpijar karena bergerak dengan cepat dan bergesekan dengan udara. Sedangkan meteorit adalah kumpulan batu-batu kecil yang ada di tata surya. Lalu kita membahas tentang meteorit. Nah, meteorit adalah meteor yang jatuh dan sampai ke bumi. Selanjutnya kita akan membahas anggota tata surya yang terakhir, yaitu satelit. Nah, satelit adalah pengiring planet. Satelit selalu beredar mengelilingi planetnya dengan arah peredaran sama dengan arah peredaran planetnya. Bumi kita memiliki satu buah satelit, yakni bulan. Hampir setiap planet memiliki satelit masing-masing. Satelit terbagi dua, yakni satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam contohnya adalah bulan dan satelit planet lain. Sementara satelit buatan diluncurkan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Nah, kita akan membahas tentang satelit buatan. Satelit buatan itu merupakan hasil rekayasa manusia. Contohnya satelit Palapa untuk pelayanan radio dan televisi Indonesia. Ada juga satelit cuaca, satelit navigasi, dan satelit penelitian. Bumi memiliki pergerakan yang disebut dengan revolusi bumi dan rotasi bumi. Demikian juga bulan.
Pergerakan ini menimbulkan banyak dampak terhadap bumi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Bumi berotasi selama 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam dari barat ke timur. Maka dari itu, matahari terbit di arah timur dan tenggelam di barat. Rotasi memberikan beberapa dampak seperti terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia, gerak semu harian matahari, dan perbedaan percepatan gravitasi. Pergantian siang dan malam terjadi karena ketika bumi berputar, ada sebagian yang terkena cahaya matahari, ada yang tidak. Yang terkena mengalami siang, dan yang tidak terkena mengalami malam. Jadi rotasi bumi menyebabkan adanya perbedaan waktu. Lokasi yang berada di bujur timur akan melihat matahari terbit terlebih dahulu dibandingkan dengan lokasi yang ada di bujur barat. Sebagai contoh, Indonesia memiliki 3 perbedaan waktu. Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia bagian barat. Perbedaan waktu ini ditetapkan di Greenwich di Inggris yang memiliki bujur 0 derajat. Maka dari itu, pembagian waktu didasarkan pada Greenwich Mean Time atau disingkat GMT. Namun bagi kita yang berada di bumi, nampaknya seolah-olah mataharilah yang bergerak dari timur ke barat setiap harinya. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi. Karenanya, ini disebut dengan gerak semu harian matahari. Akibat lain rotasi bumi adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi tempat-tempat di kutub lebih besar daripada di sekitar khatulistiwa. Karena jarak permukaan bumi di kutub lebih dekat ke pusat bumi. Akibatnya, berat benda yang sama akan berbeda jika ditimbang di khatulistiwa dan di kutub. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Bumi berevolusi selama 365/4 hari dalam 1 tahun. Bidang yang dibentuk bumi ketika berevolusi disebut bidang ekliptika. Revolusi bumi membawa beberapa pengaruh terhadap bumi. Antara lain, revolusi bumi mengakibatkan pergantian musim. Di daerah tropis memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan hujan. Sedangkan di daerah subtropis terjadi 4 musim, yaitu musim gugur, salju, semi, dan panas. Revolusi bumi juga menyebabkan adanya gerak semu tahunan matahari, di mana posisi matahari terlihat bergeser. Gerak semu tahunan matahari ini menjadikan matahari terlihat terbit dari tempat yang tidak sama atau bergeser sedikit demi sedikit. Perbedaan pergantian siang dan malam terjadi karena pergeseran edar matahari, sehingga perbedaan malam dan siang tidak selalu sama. Misalnya, di kutub utara mengalami malam 24 jam, sedangkan di kutub selatan sebaliknya. Kita akan membahas rotasi dan revolusi bulan. Selanjutnya kita akan membahas apa itu bulan. Bulan adalah satelit alami dari bumi dan satelit terbesar kelima dalam tata surya kita. Bulan adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Selama ini, bulan terlihat terang karena pantulan dari cahaya matahari. Selain itu,
Walaupun bulan terlihat sangat putih dan terang, namun permukaan bulan sangatlah gelap. Bulan mengalami pergerakan yang berbeda-beda loh. Apa saja sih pergerakan bulan itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rotasi bulan. Lalu yang kedua adalah revolusi bulan terhadap bumi. Lalu yang ketiga itu gerakan bersama bumi mengelilingi matahari. Rotasi bulan. Rotasi bulan adalah pergerakan perputaran bulan pada porosnya. Kala rotasi bulan adalah 29,5 hari atau 1 bulan. Bulan berotasi dari barat ke timur. Revolusi bulan adalah pergerakan perputaran bulan dalam mengelilingi bumi. Adapun kala revolusi bulan adalah 29,5 hari atau sama dengan 1 bulan. Karena kala rotasi bulan dan kala revolusi bulan sama, yaitu 29,5 hari atau 1 bulan, oleh sebab itu permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu terlihat sama. Akibat rotasi dan revolusi bulan, yaitu 1. Terjadinya pasang dan surut air laut. Lalu yang kedua, perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. Lalu yang ketiga, terjadinya macam-macam fase bulan dan pergerakannya. Lalu yang keempat adalah terjadinya gerhana bulan. Lalu yang kelima, terjadinya gerhana matahari. Terjadinya pasang dan surut air laut. Perhatikan gambar berikut. Air laut di bumi yang menghadap pada bulan akan tertarik oleh gaya gravitasi bulan sehingga menimbulkan pasang naik. Sebaliknya, air laut yang membelakangi posisi bulan maka mengalami pasang surut. Dua, perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. Revolusi bulan digunakan oleh umat Islam untuk menentukan kalender Hijriah atau Qamariyah. Jumlah hari pada kalender Hijriah selalu berbeda-beda. Ada yang 30 dan ada yang 29 hari. Selanjutnya, kita akan membahas terjadinya macam-macam fase bulan dan pergerakannya. Mari perhatikan gambar berikut. Nah, fase bulan yang pertama yaitu bulan baru yang terjadi hari pertama. Lalu, fase bulan yang kedua kita dapat melihat yaitu bulan sabit yang terjadi pada hari keempat. Lalu yang ketiga ada bulan paruh terjadi pada hari ke-8. Lalu yang keempat ada bulan cembung yang terjadi pada hari ke-11. Lalu ada bulan penuh terjadi pada hari ke-14. Selanjutnya yaitu adalah bulan cembung terjadi pada hari ke-17. Selanjutnya kita akan membahas bulan paruh yang terjadi di hari ke-21. Selanjutnya lagi akan disusul dengan bulan sabit yang terjadi pada hari ke-25. Itulah fase yang dapat terlihat dari bumi mengalami fase yang berbeda-beda. 4. Terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi karena gerakan bumi dan gerakan bulan yang mengelilingi matahari, di mana pada posisi tertentu matahari, bumi dan bulan akan berada pada satu garis lurus. Tipe gerhana bulan yang pertama gerhana bulan penumbra, kedua gerhana bulan sebagian, lalu gerhana bulan total. Yang kelima terjadinya gerhana matahari, masih disebabkan gerakan bumi dan bulan yang mengelilingi matahari. Pada posisi tertentu matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus.
Hal inilah yang menyebabkan gerhana matahari. Demikianlah pemaparan materi tentang sistem tata surya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai ketemu lagi.